Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Insyaallah kita lanjut daras kita dalam Ad-Durratul Bahiyah. Ini adalah majelis yang ke-85. Ya. Masih dalam pembahasan mubtada khabar. Masuk ke fasal baru, yaitu khabar mendahului mubtada. Kata beliau rahimahullah dalam matan, wa qad yataqaddamu 'alal mubtada. Khabar kadang mendahului mubtada. Dan ketika dia mendahului mubtada ada dua keadaan. Bisa harus memang seperti itu, harus mendahului. Bisa hukumnya secara nahwu jaiz, ya, boleh saja, boleh didahulukan, boleh juga diakhirkan. Wa qad yataqaddamu 'alal mubtada jawazan. Kadang boleh-boleh saja. Nahwu fid dari Zaidun. Ini hukumnya jaiz karena kalau kita bilang Zaidun fid dari juga boleh. Enggak ada penghalang. Wa wujuban, kadang harus nahwu aina Zaidun. Ya, aina zaraf fi mahalli raf'in khabar. Harus didahulukan karena dia punya hak untuk di depan, ya, isim istifham. Contoh yang lain, wa innama indaka Zaidun. Ini, indaka harus didahulukan khabarnya. Kenapa? Karena Zaidun sebagai mubtada itu sebagai mahsur, sesuatu yang mau dikhususkan dengan kata innama. Ya, aturannya yang mau dikhususkan dengan kata innama itu harus di belakang apapun itu, ya. Kalau mubtada ya ditaruh paling belakang, kalau khabar juga ditaruh paling belakang dan seterusnya, ya. Jadi ketika diartikan yang di dekatmu hanya ada Zaid, ya. Zaid, ya. Zaid yang mau dikhususkan dengan tempat di dekat tadi, ya. Enggak ada yang lain maksudnya. Wa qaulihi ta'ala am 'ala qulubin aqfaluha. Ini juga contoh khabar harus mendahului mubtada. Kenapa? Karena mubtadanya bersambung dengan dhamir yang kembali ke khabar, ya. Sementara dhamir harus kembali kepada sesuatu yang sudah disebut, ya. Oleh karena itu, karena kembali ke khabar, maka harus ditaruh di depan biar kembali ke depan. Wa nahwu fid dari rajulun. Contoh lain, khabar harus mendahului mubtada jika khabar itu jar majrur sedangkan mubtadanya isim nakirah. Ya. Kita baca syarah. Qauluhu wa qad yataqaddamu ila akhirih. Ay anna al-asla fil khabari an yata'akhkhara 'anil mubtada. Ya. Hukum dasar khabar itu adalah setelah mubtada. Li'annahu wasfun lahu fil ma'na. Kenapa dia harus terletak setelah mubtada khabar itu? Karena dia secara makna maksud adalah sebagai sifat, ya. Penjelasan, keterangan. Wa haqqul wasfi an yakuna mutaakhiran 'anil mawsuf. Sementara sebuah keterangan, sifat atau berita mestinya diletakkan atau disebutkan setelah yang mau disifatkan, ya. Waqad yataqaddamu 'alaihi 'ala khilafil asli. Terkadang, ya, setelah mengetahui hukum asal tadi, terkadang khabar itu menyelisihi atau tidak sesuai ketentuan dasar. Imma jawazan, bisa ketika mendahului mubtada dia dalam keadaan jaiz, ya. Wadzalika haitsu lam ya'rid lahu ma yamna'u min taqaddumihi. Kapan boleh?
Ya, itu boleh mendahului, boleh tidak. Tatkala tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk berada di depan, ya, maka ketika itulah dibilang jaiz. Nahu fid dari Zaidun. Ya. Fa Zaidun mubtada'un muakhar. Ya, mubtada' muakhar. Wa fid dari khabarun muqaddam alaihi jawazan. Ya. Khabar muqaddam, tapi hukumnya jaiz. Ya. Bidalil jawazi ta'khirihi 'alal asli. Ya. Dalil dia jaiz karena khabar boleh menempati posisi aslinya. Fataqul Zaidun fid dari. Wa mithluhu qauluhu ta'ala salamun hiya. Ya, contoh yang lain jaiz, ya. Salamun hiya, ya. Salamun khabar, hiya mubtada, ya. Karena sudah lewat pembahasan, ya, atau nanti akan disebutkan kalau dhamir munfasil marfu itu selalu jadi mubtada. Ya, di sini hiya, walaupun dia di akhir, tapi kaidahnya dia selalu jadi mubtada. Maka kita bilang di sini hiya mubtada, salamun khabar muqaddam. Ya. Dan di sini jawaz, karena kalau kita bilang hiya salam juga boleh. Ya. Dari sisi ilmu nahwu. Ya. Adapun dari sisi Al-Quran ya harus seperti itu. Wa imma wujuban wa dzalika idza 'arada lahu ma yujibu dzalik. Tadi jawaz, sekarang harus, ya. Jika ada perkara-perkara yang menuntut khabar itu harus di depan, harus didahulukan. Famin dzalika an yakuna mutadhamminan lima lahu sadrul kalam kal istifham. Ya. Di antara perkara yang membuat khabar harus di depan, jika pada khabar ada sesuatu yang yang punya hak untuk di depan, seperti pertanyaan. Nahu aina Zaidun, ya, fa aina khabarun muqaddam wujuban. Li'annahu ismu istifhamin lahu sadrul kalam, ya, dia punya hak untuk di depan. Wa ta'khiruhu munafin lis-sadarah. Kalau kita belakangkan, itu artinya menentang kaidah dasar, yaitu isim istifham harus di depan. Wa min dzalika an yakuna al-mubtada'u mahsuran. Di antara perkara yang membuat khabar harus di depan, yaitu jika mubtada'nya adalah sesuatu yang mau kita khususkan, yaitu dengan kata hanya. Ya. Pakai innama. Innama indaka Zaidun. Ya. Atau pakai nafi dan isbat. Ma fid dari illa Zaidun. Ini. Zaidun pada dua contoh ini khabar, tapi dibelakangkan karena dia mahsur. Ya. Makna mahsur yaitu yang mau kita sambungkan dengan hanya. Ya. Mau kita khususkan dengan kata hanya. Pada contoh pertama, sesungguhnya inna, ya, kan taukid. Sesungguhnya di dekatmu atau di sisimu hanyalah Zaid. Ya. Artinya kita mengkhususkan Zaid dengan keadaan di dekat tadi. Ya. Nggak ada orang lain. Contoh yang lain, wa ma fid dari illa Zaidun, itu kita mau mengkhususkan Zaid sebagai orang yang ada dalam rumah, tanpa yang lain. Di dalam rumah hanya ada Zaid. Fal khabaru fi hadzainil misalain muqaddamun wujuban li gharadi hasril mubtada. Dua contoh ini adalah contoh di mana khabar harus didahulukan karena bertujuan mubtada itu dikhususkan, ya, dengan kata hanya tadi. Ya. Ya, jadi kalau menerjemahkan innama sering hanya saja dikedepankan. Cuma kalau dari tinjauan bahasa Indonesia yang lebih luas, insyaallah hanyanya disambungkan dengan kata yang mau dikhususkan itu.
Ya, ini lebih luas, lebih gampang difahami dan lebih sesuai kaidah bahasa Indonesia. Ya. Karena ketika menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, lihatlah apa istilahnya dalam bahasa Indonesia, kolokasi. Jadi penempatan kata itu dilihat dari sisi aturan bahasa Indonesia. Ya. Ya. Seperti kita menerjemahkan bahasa Inggris. Ya. Ya. My name misalnya. Kalau diterjemahkan nggak pakai kolokasi, kita terjemahkan aku nama. Ya. Tapi kalau pakai kolokasi, namaku. Ya. Begitupun bahasa Arab. Ya. Takhir dan takdim ini harus dilakukan. Ya. Bisa jadi dalam bahasa Arab itu ditakdim, tapi dalam bahasa Indonesia itu nggak pas kalau ditakdim. Contohnya tadi, hanya. Ya. Hanya itu biasanya masuk atau bersambung dengan sesuatu yang mau dikhususkan itu. Seperti di sini, innama indaka Zaidun. Ya. Kalau kita artikan sesuai urutan kata bahasa Arabnya, hanya saja. Ya. Sesungguhnya hanya ya, di sisimu Zaid. Ini kalau didengar oleh telinga orang yang sudah akrab dengan bahasa Indonesia yang baku, aneh. Ya. Dan bisa jadi membuat orang nggak paham. Padahal kita itu mau dakwah. Ya. Belajar Indonesia di antara tujuannya paham kitab wa sunnah untuk diri kita dan memahamkan orang lain. Ya. Dan orang lain yang kita maksud di sini orang Indonesia. Ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Ya. Tidaklah kami mengutus satu rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya. Ya. Berbicara kepada mereka dengan lisan mereka. Apa tujuannya? Lil bayan. Ini. Jadi perhatikan poin ini, lil bayan. Untuk mereka itu jelas. Ya. Jadi apapun perkara yang membuat seorang itu bisa jelas, ya, maka itu diperhatikan. Termasuk susunan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Termasuk dalam ketika membahasakan kepada orang Jawa misalnya. Ya. Betul kata kromo hinggil. Ya, bahasa kromo hinggil itu lebih bagus. Ya. Tapi zaman sekarang orang sudah banyak nggak paham. Ya. Kalau nggak dicampur dengan bahasa ngoko. Ya. Barakallahu fikum. Ini ya. Yang penting dipahami tentang pembahasan atau pembahasaan atau penerjemahan. Ya. Memperhatikan kolokasi, yaitu penempatan kata-kata sesuai dengan bahasa al-mutarjam ilaih. Ya. Bahasa yang mana bahasa Arab itu kita konversi, kita pindah, kita terjemahkan kepadanya. Ya. Jangan hanya memperhatikan posisi dalam bahasa Arab. Wa min zalika, di antara yang membuat khabar itu wajib didahulukan adalah an yattasilal mubtada'u bil mubtada'i dhamirun ya'udu ala ba'dil khabar. Ya. Ya. Khabar itu mubtada bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khobar, ya. Karena dibilang sebagian khobar karena bisa jadi khobar itu terdiri dari beberapa kata, ya. Nahu fid dari sahibuha, ya. Fid dari sahibuha. Fid dari enggak mungkin jadi mubtada, karena mubtada itu harus isim, ya. Zahir atau dhamir atau muawwal. Nah, sahibuha itulah mubtada'nya. Di sini kita lihat khabarnya mendahului mubtada. Ternyata ketika kita lihat sebabnya karena pada mubtada ada dhamir. Ya. Mubtada bersambung dengan dhamir, yang mana kaidah dhamir itu kembali ke sebelumnya. Kembali ke sesuatu yang sudah disebut ya, sebelumnya dalam kalam. Oleh karena itu
didahulukanlah khobar yang menjadi marji' dari dhamir. Ya. Karena kalau kita bilang sahibuha fid dar kurang pas dalam lughah Arabiyah. Ya. Wa qawluhu ta'ala, wa qawlihi ta'ala, ya, ma'tuf kepada fid dari sahibuha. Am ala qulubin aqfaluha. Ya, ala qulubin. Ya, itu khabarnya. Aqfaluha mubtada' muakhar. Fal khabaru fi hadzainil misalain muqaddamun wujuban. Ya. Khabar pada dua contoh ini adalah khabar muqaddam, jar majrur dua-duanya. Idz law ukhira lalazima 'audud dhamir 'ala mutaakhir. Ya. Karena kalau mubtada'nya dipaksakan ditempatkan di posisi aslinya, konsekuensinya dhamir kembali kepada sesuatu yang belakangan, itu yang belum disebut. Ya, secara lafal belum disebut dan secara kedudukan dia lebih bawah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Karena fiddari ad-dari majrur. Ya. Sahibuha ini mubtada marfu. Ya. Yang marfu lebih tinggi kedudukannya dibanding yang majrur. Ya. Demikian pula am ala qulubin aqfaluha, itu maksudnya rutbah. Ya. Rutbah fa'il, ya, sahibuha dan aqfaluha lebih tinggi dibanding rutbah yang majrur. Ya. Wa huwa la yajuz, tidak boleh. Ya. Wa min dzalika an yuqa ta'khirul khabar fi, ya, an yuqi'a ta'khirul khabar fi lubsin zahir. Di antara sebab khabar harus didahulukan, yaitu kalau khabar itu ditempatkan di posisi asli, yaitu belakangan, akan mengantarkan kepada, akan menjatuhkan kepada lubs, ya, kerancuan, kebingungan, membuat orang bingung. Ya. Nahu fid dari rajulun, ya, wa indaka malun. Ini. Fal khabaru fi hadzainil misalain muqaddamun wujuban. Ya, pada dua contoh ini, yang pertama jar majrur fid dar, yang kedua zaraf. Ya. Ini harus didahulukan. Kenapa? Idz law ukhira la tuwhima annahu sifatun lin nakirah. Ya, karena kalau ditempatkan di posisi asli, kita bilang rajulun fid dari malun indaka, ini akan membuat orang berprasangka atau menyangka bahwasanya jar majrur dan zarf itu sifatnya na'at dari isim nakirah tadi. Likauniha tatlubu al-wasfa. Ya. Ya, karena isim nakirah itu butuh atau mencari sifat, mencari na'at. Ya. Lakhtassa bihi talaban hasisan. Ya. Wallahu alam apa maksudnya ini. Lam kha ta sa. Wallahu alam. Wa annal khabar muntazar, ya. Akan disangka khabar itu belum ada. Jadi kalau kita bilang rajulun fid dari, orang akan menyangka fid dari sebagai na'at dari rajul, karena memang rajul itu nakirah dan nakirah butuh na'at. Ya. Kan mubtada harus ma'rifah. Ya. Ya. Atau kalau tidak minimal dikasih na'at. Ini sudah ada na'atnya, berarti belum ada khabarnya. Ya. Itu bisa menjatuhkan kepada persangkaan seperti itu. Jadi orang bingung, ini khabar atau na'at. Ya. Faltazama taqdimuhu atau faltuzima taqdimuhu dafa'an li hadzal labs,
Sehingga ketika khabar itu jar majrur atau dzaraf, sementara mubtada'nya nakirah, maka dalam bahasa Arab wajiblah didahulukan khabar untuk menepis persangkaan yang salah tadi, itu kebingungan, ya. Agar tidak jadi bingung orang yang membaca atau mendengar. Barakallahu fikum, ini yang bisa kita bahas. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad.